Allah, Sang Pemegang Rahasia dan Misteri. Refleksi pagi 545. Apa penglihatan Rasul Yohanes di Wahyu 5 ayat 1 dan 2 sewaktu ia melihat ke takhta Allah? Ini dia. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa memegang segala rahasia kehidupan manusia, misteri alam semesta, serta segala seluk-beluk tujuan akhir dari segala sesuatu. Segala rahasia dan misteri Allah itu termeteraikan dengan sempurna dan hanya dapat terkuak oleh yang dikehendaki Allah saja. Saudara-saudara, keinginan tahu untuk bisa memahami rahasia dan misteri merupakan ambisi manusia di sepanjang segala abad dan tempat. Dengan kemajuan pesat ilmu dan teknologi, manusia telah berhasil membuat berbagai terobosan yang luar biasa. Berbagai prestasi ini sering membawa manusia kepada sikap arogan dan rasa percaya diri yang terlalu besar yang bisa saja mendorong mereka untuk meninggalkan Tuhan. Penglihatan Rasul Yohanes di kitab Wahyu memberikan gambaran bagi setiap orang percaya di Indonesia untuk memahami dan meyakini bahwa segala rahasia dan misteri ada di tangan Allah yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, hai umat Tuhan, marilah kita memperkuat iman percaya kepada Allah saja. Dialah Tuhan atas segala misteri. Refleksi pagi 546. Dalam penglihatan Rasul Yohanes, ada hal yang membuat ia sangat sedih. Mari lihat Wahyu 5 ayat 3 dan 4. Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Saudara-saudara, gulungan kitab termeterai yang menggambarkan segala rahasia Allah dan ciptaannya itu rupanya tidak dapat dibuka oleh siapapun, baik yang di langit maupun yang di bumi. Ini adalah gambaran akan otoritas Allah atas segala misteri karena semuanya ada dalam kuasanya. Saudara-saudara, di dalam kesombongan manusia, ada saja orang yang merasa tidak memerlukan Tuhan. Mereka berpandangan bahwa segala misteri, apakah itu ilmu pengetahuan, misteri alam semesta, serta seluk-beluk manusia, pasti dapat digali dan dimengerti oleh rasio dan hikmat manusia. Tuhan bagi mereka diyakini hanya ciptaan dari imajinasi manusia semata. Ingat, Tuhan Allah selalu hadir. Dia tetap berkuasa dan tetap menilik serta memelihara segalanya. Di dalam kemahakuasaannya, Allah mengetahui segala misteri. Tanpa perkenanan Allah, tidak akan ada misteri yang dapat terkuak. Oleh sebab itu, hai umat Tuhan di Indonesia, marilah kita selalu mengakui kebesaran Tuhan Allah. Dialah Tuhan atas segala misteri.
Hanya Kristus yang diperkenan Allah. Refleksi pagi 547. Siapakah yang layak menerima gulungan kitab serta membuka meterainya? Wahyu 5 ayat 5 menyampaikan penglihatan Rasul Yohanes. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya." Saudara-saudara, yang layak membuka gulungan kitab itu hanyalah sang singa Yehuda dan sang tunas Daud. Siapakah dia? Dialah Yesus Kristus yang telah menang dan hidup selama-lamanya. Hanya Kristuslah yang diperkenan Allah untuk mengetahui segala misteri, karena dialah anak Allah yang dikasihi Allah Bapa. Di dalam Dia saja ada pengharapan kekal. Saudara-saudara, Kristus yang telah bangkit dan menang adalah satu-satunya yang diperkenan Allah untuk membuka gulungan kitab termeterai yang merupakan gambaran segala misteri Allah. Betapa besar dan agung Yesus Kristus. Dialah satu-satunya pribadi yang pernah hidup di bumi sebagai manusia, yang pernah mengalami kematian, tetapi kemudian bangkit, naik ke sorga, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Betapa indah dan agung kebenaran ini. Di atas dasar pengakuan iman akan Yesus Kristus inilah, gereja Tuhan di segala masa dan tempat harus terus berdiri kokoh. Mari umat Tuhan di Indonesia, bersama-sama orang percaya di seluruh dunia, kita perkuat dasar pengajaran iman kita di atas dasar karya penebusan Yesus Kristus. Membangun dasar iman yang kokoh tentang Kristus. Refleksi pagi 548. Apa yang kemudian dilihat oleh Rasul Yohanes di penglihatan Wahyu 5 ayat 6 dan 7? Ini dia. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Saudara-saudara, sang anak domba itu adalah Yesus Kristus penebus yang maha kuasa dan maha hadir dalam rohnya, seperti yang digambarkan dengan ketujuh tanduk dan ketujuh mata. Hanya Yesus Kristus sajalah yang layak menerima gulungan kitab, yaitu segenap misteri Allah dan ciptaannya. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, segenap orang percaya harus selalu yakin siapa Yesus Kristus. Dialah anak Allah yang telah menderita, mati, bangkit, dan naik ke sorga. Dialah yang memiliki segala kuasa di langit dan di bumi. Di dalam kemahakuasaannya, Kristus sajalah yang layak di mata Allah Bapa untuk menerima segala misteri dan rahasia yang tertulis dalam gulungan kitab. Melalui Roh Kudus yang diutusnya, Kristus juga selalu hadir dalam setiap kiprah dan pergumulan orang percaya. Oleh sebab itu, hai umat Tuhan di Indonesia, mari kita bersama-sama memperkuat keyakinan dasar iman kita tentang siapa Yesus Kristus. Bila keyakinan dasar kita kokoh, maka kesaksian dan kiprah kita juga akan makin teguh dan tidak mudah goyah.